Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Komisi 1 DPR menyepakati Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI yang baru. Keputusan ini diambil setelah Agus menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Ketua Komisi 1 DPR, Mutia Hafiz, menyebut seluruh fraksi setuju Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI. Salah satu pesan dari Komisi 1 DPR kepada Jenderal Agus Subianto agar TNI menjaga netralitas pada tahun politik. Sementara Agus menegaskan TNI tidak akan memihak ke tokoh manapun di pemilu 2024. Seluruh fraksi, 9 fraksi tadi menyetujui untuk pemberhentian Panglima TNI Bapak Yudo Margono dan pengangkatan Panglima TNI Bapak Jenderal TNI Agus Subianto. Adapun pesan-pesan yang dititipkan oleh Komisi 1 diantaranya adalah netralitas TNI, yang kedua profesionalitas prajurit, kemudian kesejahteraan prajurit. Salah satu poin penting dalam visi misi Jenderal Agus Subianto sebagai calon Panglima adalah menjamin netralitas TNI dalam gelaran pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus calon tunggal Panglima TNI Jenderal Agus Subianto saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi 1 DPR. Agus juga berjanji akan menjalankan tugas sesuai koridor Undang-Undang Pemilu, dan terkait TNI yang tidak boleh berpolitik praktis, Agus juga menegaskan ada ancaman pidana serta disiplin bagi prajurit TNI jika melanggarnya. Kemudian berkaitan dengan pesta demokrasi pemilu 2024, saya berkomitmen untuk memberikan jaminan netralitas TNI pada setiap tahapan pemilu, sekaligus akan memperkuat sinergitas dan soliditas TNI Polri dalam mengamankan jalannya proses demokrasi melalui latihan dan posko bersama. Calon Panglima TNI yang baru Jenderal TNI Agus Subianto akan segera dilantik, namun tentu ada banyak tantangan pekerjaan baru. Apa saja yang seharusnya menjadi konsen Panglima TNI baru? Pagi ini kita akan bahas dengan pakar militer, Koni Rahakundini Bakri. Selamat pagi, Bu Koni. Selamat pagi. Iya, Bu Koni, kembali ke matra Angkatan Darat setelah sebelumnya Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara. Bagaimana Anda melihat ini? Pertama kita ucapkan selamat bahwa beliau hanya menjadi calon tunggal, tidak ada didampingi oleh Pak Fajar ataupun Pak Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara. Jadi jelas Presiden hanya ingin Angkatan Darat gitu kan. Itu jadi catatan pertama. Catatan kedua, beliau mengangkat tentang apa yang disampaikan Vegetius di abad kelima, tentang civis pacem para bellum. Siapapun yang ingin menang atau ingin damai harus bersiap-siap untuk perang. Nah, kata-kata beliau ini mesti kita underline gitu. Karena begini, pertama, prinsip civis pacem para bellum itu harus meyakinkan kita bahwa masyarakat itu tahu ancaman apa yang sedang disiapkan, lalu dipersepsikan dari mana, bagaimana sumber ancamannya, bagaimana gelar dan postur TNI-nya, seperti apa dan kemana kita mengerahkan. Karena civis pacem para bellum jangan sampai disalahpahami gitu loh. Yang kedua, kita itu harus mampu menghapus pseudo inhan atau dengan prinsip civis pacem para bellum, inhan semu atau industri-industri pertahanan yang semu, yang palsu, yang hanya beli barang di luar terus nempelkan seolah-olah buatan dalam negeri, itu harus hilang. Saya harus menyatakan ini karena apa? Seperti sekarang kita lihat ya, perang Ukraina misalnya. Ukraina itu pede betul karena dia barangnya disupport oleh NATO. Tapi begitu barang-barang diberhentikan dari NATO, Ukraina pasti kewalahan. Nah, jangan sampai kita punya keyakinan civis pacem para bellum, tapi kemandirian dan keberdikarian kita tentang industri pertahanan itu masih lemah. Itu menjadi satu catatan. Catatan kedua adalah tentang Kasat. Ketika beliau calon Panglima kita ini menjabat Kasat kemarin dalam beberapa hari, beliau mengeluarkan sebuah pandangan tentang bagaimana Kodam akan berbanyak sebanyak 22 Kodam. Nah, isu penambahan Kodam ini menurut saya harus ditelaah ulang ya, karena saya pernah minta Kodam itu diperbanyak, tapi ketika visi pertahanan kita masih visi inward looking defense. Hari ini Kementerian Pertahanan bersama Mabes TNI, bersama Lemhanas dan Sesko TNI Dekret terakhir itu sudah merumuskan apa yang disebut oleh Kementerian Pertahanan sebagai doktrin strategi baru, strategi pertahanan Nusantara. Artinya apa? Artinya pertahanan kita, tentara kita itu akan lebih outward looking defense. Makanya nanti berbanding terbalik dengan saat Kasat kemarin, yaitu calon Panglima, menyatakan kita akan memperbesar dan memperbanyak Kodam sebanyak 22 buah. Pertanyaannya kan, kenapa tiba-tiba diperbanyak Kodamnya baru mau sekarang? Ya kan, ada apa? Lalu ancaman dari dalamnya apa? Itu nomor satu. Nomor duanya lagi,
kita mesti lihat bahwa penambahan 22 Kodam itu diperlukan atau tidak. Karena dengan outward looking defense yang kita mesti satukan itu adalah Unified Combatant Command. Artinya apa? Bukan Kodam yang harus ada banyak, tetapi bagaimana 3 matra terpadu itu bisa digelar di seluruh Indonesia, baik ke dalam maupun keluar. Nah, ini mungkin kalau saya timbang, Pak Agus mungkin berpikir tentang memperbanyak 22 Kodam baru ini karena memikirkan banyak-banyak perwira yang menganggur, munculnya perwira tidak berbanding dengan jabatan yang tersedia. Oke. Nah, kalau ini yang ada, ini kita mesti hati-hati ya, karena ada kalau memang itu mau kita kejar, sudah ada payung hukum militer bisa karir jabatan ke sipil. Ingat kan? Oke. Bahwa militer bisa masuk ke sipil. Nah, jangan sampai penambahan kodamnya masif 22, tapi kemudian juga peraturan tentang tentara masuk jabatan sipil juga ada. Itu berbahaya. Kenapa? Karena menurut saya ini akan mewujudkan apa namanya supremasi militer. Padahal sejak 98 kita itu mengedepankan civilian supremacy over military. Tapi kalau ini diteruskan akan jadi military supremacy over civilian. Ini jadi catat baik-baik karena menurut saya ini jadi aneh tiba-tiba diwujudkannya kok baru mau sekarang ketika malah Kementerian Pertahanan bersama Mabes TNI dipimpin oleh Pak Yudo dan ini menjadi legacy dari Pak Prabowo dan Pak Yudo Margono yang tadi in defense kok tiba-tiba menjadi sangat inward dengan adanya mau lahirnya 22 Kodam baru. Jadi ini mesti menjadi perhatian. Nah, ini menjadi penting juga untuk dicatat bahwa dengan Unified Combatant Command itu akan lebih mudah kita menjalankan posisi politik luar negeri kita yang nggak pernah berubah yaitu bebas aktif. Kalau tidak salah satu paslon itu menyatakan di CSIS kemarin bahwa non-blok itu tetap adalah prinsip utama. Nah, kembali ke non-blok maka Unified Combatant Command ini yaitu di antara 3 matra ini harus disebar menjadi 4 Kogab Wilhan atau 8 Kogab Wilhan atau 12 Kogab Wilhan, nggak tahu berapa terserah, tapi harus genap. Kenapa harus genap? Karena Pak Agus sebagai Panglima harus bisa menghitung dengan blok itu kita akan bekerja sama dengan negara yang harus adil. Negara NATO blok sama negara non NATO blok. Contoh, kalau anggap aja kita bagi 8 Kogab Wilhan ya, maka 4 Kogab Wilhan itu akan bekerja sama dengan misalnya Kogab Wilhan Timur dan Kogab Wilhan Utara itu dengan Amerika, dengan Australia, dengan negara-negara NATO, Prancis dan lain-lain. Tetapi untuk Kogab Wilhan di Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Selatan itu harus bekerja sama dengan Cina, Rusia, Pakistan gitu. Jadi terwujudlah antara tadi outward looking defense-nya TNI yang kemudian diikuti keberdikarian industri pertahanan dengan kerjasama negara-negara yang termasuk di non-blok, termasuk di NATO dan non-NATO. Baik, Bu Kony, saya tertarik dengan analisis Anda soal Kodam diperbanyak, itu rencana dari Jenderal Agus Subianto sebagai calon Panglima. Ini saya tergelitik juga, apakah Angkatan Darat, matra Angkatan Darat yang saat ini akan dipilih kembali begitu sebagai Panglima, ini hanya menunggu giliran saja atau memang lebih dalam konteks pesta demokrasi lebih cocok untuk menghadapi mengamankan pesta demokrasi dalam konteks ini. Nah, ini yang saya pertanyakan, saya mengutarakan ini karena dalam waktu jangka pendek beliau menjadi Kasat kemarin, saya menerima dokumen bahwa beliau akan membangun 22 Kodam baru, gitu kan? Artinya begitu beliau menjadi Panglima kan Kasat yang baru akan menjalankan itu. Nah, pertanyaan saya sederhana aja. Pertama, ini sudah saya gaungkan sejak berapa tahun lalu kok tentang 22 tentang Kodam kita harus sejajar dengan polisi banyaknya itu. Tapi dengan catatan waktu itu pertahanan kita masih inward looking, masih defensif pasif. Nah, harusnya kepala staf atau wakil kepala staf kan tahu selama ini 1 tahun terakhir Kementerian Pertahanan bersama Mabes TNI dan bersama Lemhanas dan lain-lain itu sudah mengedepankan strategi pertahanan Nusantara, yaitu pertahanan pulau besar didukung poros maritim dunia. Artinya ke dalamnya kita inward lookingnya adalah bagaimana menjadi sangat kuat di dalam pertahanan, tetapi juga jangan lupa keluarnya kita juga harus mampu. Nah, ini yang menurut saya tidak bisa lagi Kodam baru ini sebanyak itu. Harusnya dia Unified Combatant Command, yaitu tadi 3 matra terpadu dalam tiap-tiap pertahanan kita. Contoh, saya bilang Indonesia ini kan besar. Bagi aja mau bagi 4 Kogab Wilhan kah, bagi 8 kah, bagi 12 kah, 16 kah, tapi harus genap. Sekali lagi harus genap. Kenapa? Karena tadi non-alignment movement kita itu membuat kita terikat nanti. Ini kan bukan cuma memperbesar tentara, bukan cuma gelar, tapi bagaimana keberdikarian tadi industri pertahanan. Baik, gitu. Ini kritik juga dari Anda ya, lebih baik Kogab Wilhan yang diperbanyak daripada Kodam begitu. Nah, ini karena out of date, kalau dengan strategi pertahanan Nusantaranya Pak Prabowo dan Pak Yudo, ya kan itu mesti kita appreciate sebagai legasi mereka.
Ya. Ini seperti berjalan mundur gitu. Kalau Koga Wilhan kan juga menggabungkan 3 matra juga begitu ya, tidak hanya Angkatan Darat. Nah, Bu Kony, kalau dia juga mengatakan kemarin sudah ada disclaimer bahwa saya bukan orangnya Jokowi, dia membantah saya orangnya Jokowi. Ada analisis Anda soal itu? Begini ya, mau bantah atau apapun gini, rakyat tuh sudah bisa melihat. Pertama, komplain pertama saya adalah ketergesaan waktu itu saya melihatnya, walaupun sekarang sudah tidak. Tapi tidak ketergesaan itu juga bukan tanpa usaha, karena saya coba bertemu dengan Pak Dasko, saya bertemu dengan beberapa pimpinan DPR untuk meyakinkan bahwa Panglima itu diganti pada saat waktu yang tepat, tidak terkesan terburu-buru. Itu nomor satu. Nomor dua, ya kan. Tadi saya dengar sendiri beliau menyatakan bahwa tidak mungkin TNI akan memihak ini dan itu. Tapi kan adalah satu kenyataan di lapangan sekarang, kita nggak menuduh siapapun ya. Tetapi misalnya tiba-tiba ada satu partai yang jumlahnya sangat kecil di daerah bisa kita cek, tapi tiba-tiba lahir baliho kayak overnight gitu. Kalau nggak ada sebuah gerakan, itu nggak mungkin. Nah, walaupun kita tidak menuduh Angkatan Darat atau siapapun, tetapi kita sudah tahu siapa yang melakukan. Nah, jangan sampai Angkatan Darat atau angkatan manapun termasuk kepolisian terlibat dalam hal ini. Jadi jangan sampai TNI bisa disalahgunakan karena sekali lagi itu milik rakyat. Ya, saya juga melihat kalau mau pemilu begitu, kalau mau pesta demokrasi, sepertinya Pak Jokowi lebih cocok gitu ya dengan Angkatan Darat sebagai Panglima. Nah, Bu Kony, kalau bicara netralitas, tadi Anda juga menyinggung soal ada sejumlah dugaan intimidasi lah boleh dikatakan begitu ya, dari aparat gitu. Nah, soal ini, mendudukan masalah ini dalam konteks Panglima TNI yang baru dan juga matra Angkatan Darat yang akan menjadi Panglima, Anda bisa meyakini bahwa netralitas TNI di bawah Jenderal Agus Subianto nanti sebagai Panglima akan bisa terjaga? Pertanyaan untuk meyakini jangan ditanyakan ke saya, harus ditanyakan kepada beliau. Karena sekarang kita kan tidak terlepas dari masalah teknologi ya. Begitu cepatnya misalnya kita menerima kunjungan petinggi Angkatan Darat kepada salah satu cawapres. Itu beredar tuh videonya dengan cepat. Ngapain coba para dengan baju seragam resmi berkunjung kepada cawapres yang putra presiden gitu? Ada apa gitu kan? Nah, yang seperti ini itu bisa kita lihat. Kedua, jaminan dari misalnya salah satu cawapres yang selalu menyatakan lihat aja nanti bagaimana di TPA. Itu ada hal-hal yang kemudian membuat masyarakat kaget, loh kok cuma ukurannya di TPA gitu. Karena kan proses demokrasi ini panjang, ya kan? Dari bagaimana memilih cawapres dari MK yang berantakan, ini kan kita juga perhatikan gitu. Nah, jadi kita cuma berpesan betul bahwa dengan adanya indikasi ada yang terjadi ke akhir-akhir ini dan masyarakat tidak buta, bisa tiba-tiba dengan serangan baliho yang banyak sekali tiba-tiba dari mana-mana, itu meyakinkan kita bahwa ada sebuah gerakan yang dibuat oleh angkatan. Sekali lagi, tapi begini Bu Kony. Tapi begini Bu Kony. Ingatkan Panglima TNI yang baru ini nanti Pak Agus harus sangat memegang teguh prinsipnya bahwa tidak boleh ada keberpihakan tentara, karena tentara kita itu tentara rakyat, lahir dari rakyat dan untuk. Tapi dalam pemilu-pemilu sebelumnya Anda melihat tidak pernah ada seperti ini atau memang ada sebenarnya untuk alasan untuk mengamankan proses jalannya pesta demokrasi begitu, dari sekarang sudah ada pengamanan terhadap simpul-simpul politik? Kita beda ya, bicara pengamanan sama bicara pelanggaran. Tadi yang pertama kita sudah bicara pelanggaran. Kalau pengamanan itu pasti wajib. Nah, kalau pelanggaran tapi di pemilu sebelumnya ada ya Bu ya? Nah, ada indikasi keterlibatan. Nah, jangan salah. Sekarang ini masyarakat sipil punya kemampuan lebih canggih daripada sebelumnya. Misalnya saja dengan teknologi, kita bisa lihat kok, misalnya tadi Mabes misalnya mau dianggap dia fair atau dia dianggap tidak cawe-cawe, dengan teknologi sipil seperti saya, itu bisa mampu deteksi bahwa mereka sebenarnya terlibat atau tidak. Jangan salah, kita ada di abad teknologi yang sangat tinggi, dan ahli-ahli cyber kita itu bukan cuma ada di angkatan, ada juga di luar. Jadi artinya sipil dan militer ini dia saling mengawasi gitu loh. Makanya jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran yang kemudian bisa dibuktikan oleh sipil ternyata terjadi gitu. Baik, PR-nya juga akan banyak sepertinya. Pak Agus Subianto, Jenderal Panglima TNI yang baru, calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, belum lagi masalah kawasan, belum lagi masalah konflik di Papua, dan saat ini juga akan menghadapi pesta demokrasi. Yang mudah-mudahan kita berharap bersama-sama, Bu Kony, bahwa benar jelang pesta demokrasi ini netralitas bisa dijaga oleh TNI. Dan juga ini ada yang penting. Ada yang penting. Kita ini pesta demokrasi kita tuh 14 Februari. Kita bisa lihat dana anggaran untuk pesta itu akan sangat mepet waktunya, karena pernah disarankan kepada Presiden harusnya jangan Februari tapi bulan Mei. Tapi Presiden ngotot mau Februari. Apa artinya? Apakah dalam waktu 1 bulan bisa di-deliver semua surat-surat dan kota-kota pemilihan sampai di daerah? Itu menjadi tanggung jawab TNI yang maha berat.
Karena sekali lagi kita pernah usulkan kepada Presiden bahwa jangan Februari, karena antara tutup tahun dengan turunnya anggaran itu akan sangat berdampak. Nah, ini menjadi catatan penting juga untuk Pak Agus. Catatan penting dan seperti Bu Kony bilang tadi, maha berat. Ini jadi catatan kita dan juga diharapkan Pak Agus Subianto, Jenderal Agus Subianto nanti calon Panglima TNI yang baru bisa mengemban tugas dengan baik, terutama mengawal pesta demokrasi yang jujur dan adil dan demokratis begitu. Terima kasih Bu Kony Rahmanuni Bakri, pengamat militer, telah berbagi perspektifnya pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Bu, sehat selalu Bu. Sehat selalu, terima kasih.